attending kita hari ini. Dina udah siap ya? Siap. Oke. Silakan Diana menyambut teman-teman. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acaranya, kami minta masukan. Untuk suaranya bagaimana? Untuk gambar apakah sudah terlihat di layar panjenengan semuanya? Silakan ketik di live event VNA biar kita tahu bagaimana kualitas suara dan gambar kita di layar panjenengan. Sudah siap semuanya? Sudah berapa Bu Lulut yang sudah gabung dalam webinar pagi ini? 319 guru, keren. Keren banget ya. Oke, siap kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini di jam saya sudah menunjukkan pukul 9:15 menit. Ada keterlambatan 15 menit. Insya Allah tidak apa-apa, kita mulai sekarang. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang dari Jambi. Apakah sudah gabung pada pagi hari ini? Yang dari Jambi? Yang dari Solo, yang dari Sulawesi, wah hebat, senang sekali kita bisa ketemu. Oh iya, yang dari Semarang, ini. Ada yang dari Kerinci. Oh Masya Allah, ya keren banget. Sudah hadir semuanya? Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman anggota PGRI se-Indonesia, hari yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Saya sapa dulu supaya kita mulai acaranya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang saat ini tengah mengikuti webinar sesi ketiga yang diadakan oleh organisasi kebanggaan kita PGRI Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya sangat semangat, sangat bahagia. Saya katakan webinar sesi 3 ini adalah webinar yang istimewa, webinar yang keren luar biasa. Bukan berarti yang sesi 1 dan sesi 2 tidak keren, sama-sama kerennya. Tapi hari ini, webinar kali ini, sesi 3 ini sangat-sangat istimewa. Karena apa? Karena pada webinar sesi 1 dan sesi 2, peserta kita yang sesi 1 hanya berasal dari Kabupaten Tulungagung, guru-guru SD se-Kabupaten Tulungagung. Sesi kedua ada yang dari luar kota, dari Blitar, tapi sesi ketiga ini adalah yang paling istimewa karena teman-teman dari pesertanya dari luar Jawa, dari Malang, dari Blitar, dari Kediri, dari Semarang, luar biasa sekali. Kami bahagia sekali bahwasanya ini membuktikan betapa luar biasanya semangat guru-guru Indonesia untuk terus belajar dan belajar. Dan juga kami juga bangga bahwa insya Allah webinar yang diadakan oleh PGRI Tulungagung ini memang webinar yang sangat dibutuhkan materinya oleh guru-guru se-Indonesia. Jadi ini sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami dan juga bagi pengurus PGRI Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu yang beragama Islam. Semoga puasa kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita juga tetap belajar. Semoga belajar kita ini juga dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan kita belajar dan terus belajar untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini tetap seperti dulu, yaitu PGRI Tulungagung Peduli COVID Pembelajaran di Rumah. Dan materi kita pada pagi hari ini yaitu pengenalan Office 365 dan penyimpanan Cloud OneDrive, serta ada satu materi baru yaitu pengenalan Kaizala untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah gabung di sesi 1 dan sesi 2, hari ini ada materi baru, jadi bisa ikut gabung di sini.
Oke, sebelum materi kita mulai, saya sampaikan bahwa hari ini sebagai wujud bangga dan apresiasi yang luar biasa, kita didampingi oleh Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Tulungagung. Beliau bangga sekali terhadap guru-guru Indonesia yang luar biasa semangat belajarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan hari ini Bapak Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung tercinta kita, Bapak Dr. Andes Haji Sugiyarno akan menyapa, akan memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Mari kita dengarkan bersama dulu arahan dari Bapak kita tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Sugiyarno, Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung Sugiyarno yang pada kesempatan ini akan menyampaikan, mengawali dengan membuka acara webinar sesi 3 oleh PGRI Kabupaten Tulungagung. Maka dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop webinar sesi 3 oleh PGRI Kabupaten Tulungagung saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selanjutnya, sahabat-sahabat guru hebat dimanapun Anda berada, saya juga tidak ketinggalan ingin menyapa teman-teman yang mungkin ada di Palangkaraya, yang kemarin juga saya lihat ada, yang dari Bangka Belitung, apa kabar? Tentunya Anda baik-baik dan mudah-mudahan semangat selalu. Dari Maros juga ada, dari Sumatera Barat juga ada. Oleh sebab itu sekali lagi kami PGRI Tulungagung senantiasa melayani Anda dan tentunya Anda tidak harus ke mana-mana karena PGRI sudah ada di mana-mana. Jadi kami di Tulungagung, Anda di seluruh Indonesia, kita tetap satu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia. Kami PGRI Tulungagung mengabdi untuk negeri. Oleh sebab itu, selamat kepada semua peserta yang ikut dalam workshop webinar sesi 3 untuk guru-guru hebat yang tentunya sudah sangat sesuai dengan kebutuhan guru di masa datang, khususnya di masa pandemik ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya saja dan tolong sampaikan salam kami kepada para Bapak Ketua PGRI di Kabupaten Kota masing-masing bahwa kami tetap siap melayani Anda dan mudah-mudahan PGRI tetap solid bersama. Karena dengan solidaritas, maka soliditas kita akan tercapai. Dan PGRI adalah organisasi yang terbesar, yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, berbanggalah kita semua untuk menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama acara workshop webinar sesi 3 ini mulai hari ini, besok, dan lusa. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan senantiasa bermanfaat ilmu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembukaan ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI, hidup guru, hidup solidaritas. Yes. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah tambah semangat ya. Tadi sudah disapa oleh Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Sugiyarno dengan zel-zelnya PGRI. Ayo kita ulangi lagi yuk.
Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, yes, wah tambah semangat hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan juga kata pengantar dari Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Tulungagung kepada Bapak Dr. Andes Haji Asmadi, MBD, dipersilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat guru yang hebat se-Indonesia yang saya hormati, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di media online bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, pertama kali saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kita selalu kita manfaat di dalam melaksanakan kegiatan webinar ini. Sebelumnya, karena ini masih nuansa Ramadan bagi umat Islam, nuansa Syawal bagi umat Islam, maka kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para sahabat guru yang hebat yang saya hormati, kami sebagai panitia terinspirasi dari kejadian yang melanda di dunia ini, yaitu kaitannya dengan COVID-19, di mana para siswa belajar di rumah, para guru menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran dari rumah. Dari sini kami yakin banyak guru yang terkaget-kaget, sehingga belum siap untuk melaksanakan itu, sehingga akhirnya kami terinspirasi untuk memecahkan problem ini lewat organisasi kita, yaitu organisasi profesi. Kami tetap selalu hadir di tengah para Bapak Ibu guru bersama-sama memajukan pendidikan ini, karena kita sebagai organisasi profesi. Di dalam pelaksanaan, alhamdulillah, untuk kegiatan webinar ini sudah berjalan 3 sesi. Sesi pertama 3 hari, dengan jumlah peserta kurang lebih 1.100. Untuk sesi yang kedua yaitu 3 hari juga dengan jumlah peserta 1.300. Untuk sesi yang ketiga alhamdulillah diikuti oleh seluruh guru yang hebat di seluruh Indonesia secara nasional. Informasi dari narasumber kami yaitu responden kita ini 1.997. 2.000 kurang 3. Selamat kepada para guru hebat yang mengikuti kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara maksimal, walaupun saya yakin kendala kaitannya internet dan sebagainya. Untuk itu semoga kegiatan ini sekali lagi bisa memecahkan problem pembelajaran yang dialami oleh para guru, yang akhirnya bermanfaat bagi dunia pendidikan kita. Ibu-ibu sekalian, di dalam mengawal ini kami menyadari banyak sekali kekurangan karena memang kita sama-sama belajar. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak segera direspon karena dengan menghadapi atau menerima responden sejumlah hampir 2.000 ini sesuatu yang betul-betul perlu konsentrasi, sehingga kalau setiap pertanyaan kami jawab akhirnya pekerjaan yang pokok justru tidak akan bisa dilaksanakan. Untuk itu bukan berarti kami panitia abai, tidak, karena memang seharusnya mana yang harus kami dahulukan. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tadi pagi saat ini masih ada yang bertanya yang belum bisa masuk ke tim, ya, untuk itu tolong nanti terus diupayakan untuk bisa masuk. Saya kira setelah ini kami harap feedbacknya, jadi umpan balik dari para peserta, dari Bapak Guru hebat, sejauh mana kegiatan ini bermanfaat bagi panjenengan semua, sehingga akhirnya bisa mendorong kami kalau mungkin ada kesempatan lagi kita bisa melaksanakan webinar dalam tema yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga sekali lagi Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita, memberi kenikmatan kita berupa kesehatan, kelancaran di dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu di dalam mengakhiri pengantar saya, marilah kita semangat dengan mengucapkan yel-yel kita, yaitu PGRI. Sekali lagi, mari, saya kira semua sudah hafal. Hidup guru,
Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi sambutan dari Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Tulungagung yang saya garis bawahi bahwasanya tadi ada kata-kata PGRI di mana, ada di mana-mana, dan anggota PGRI ini adalah para guru yang luar biasa, dan semoga ilmu yang panjenengan dapatkan hari ini benar-benar bisa diterapkan untuk pembelajaran untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, tibalah waktu penyampaian materi oleh guru keren kita. Tapi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perlu kiranya saya bacakan CV beliau. Akan saya bacakan. Nama lengkap beliau adalah Wilujeng Jatiningsih Eskom MT, atau biasa kita panggil Cik Gululut. Oke. Selanjutnya unit kerja beliau ada di SMPN 1 Sumber Gempol, Tulungagung. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai tim instruktur nasional TIK, fasilitator penguatan pendidikan karakter nasional, tim MIE Microsoft Innovative Teacher Expert, tim Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Timur. Beliau juga pernah sebagai nominator penerima penghargaan Innobel Nasional. Luar biasa sekali. Juga penerima beasiswa S2 Teknik Elektro ITS, penerima program studi banding di Universitas New Zealand, salah satu undangan mewakili Indonesia untuk mengikuti seminar internasional tentang teknologi pendidikan di Kuala Lumpur, dan yang terbaru, beliau merupakan guru berprestasi Kabupaten Tulungagung tahun 2019. Wah, luar biasa hebat guru kita, ya, coach kita pada webinar kali ini. Dan saya kira perkenalannya sudah cukup. Mari sekarang kita ikuti materi hari ini yang akan disampaikan oleh guru cantik kita. Bu Lulut sudah siap? Oke, baik. Silakan Bu Lulut. Oke Bapak Ibu. Sebentar, saya share live dulu ya. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya adalah Lulu. Nama saya asli sih Wilujeng Jatiningsih ya, tapi biasa dipanggil dengan nama Lulu. Oke. Senang sekali, saya hari ini benar-benar surprise ya, benar-benar merasa bangga, benar-benar merasa bahagia banget sih, soalnya baru kali ini PGRI Tulungagung ya, PGRI Tulungagung mengadakan webinar dari Sabang sampai Merauke pesertanya. Ada yang dari Bangka, ada yang dari tadi mana juga. Salam hormat dari yang dari Bangka ya. Tadi juga ada dari Jambi. Terima kasih panjenengan semua, panjenengan Bapak Ibu sudah bergabung di dalam webinar ini. Ada juga yang dari Madiun, dari Blitar, dari kota-kota terdekat ya. Seperti yang diaturkan Bu Diana tadi, memang webinar kali ini yang untuk sementara ini paling keren ya, karena dihadiri oleh banyak orang, banyak teman-teman guru dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah, saya mohon maaf Bapak Ibu karena hari ini sedikit ada kendala teknis, sehingga mestinya yang kita harus menjaga jarak, satu PC, satu laptop, satu guru, karena ada sedikit kendala hari ini, jadi Bu Diana harus beberapa kali gantian dengan bapak-bapak keren kita tadi. Sebenarnya tadi mau diundur lagi sih, tapi kan kita sudah komit bahwa show must go on ya, jadi apapun yang terjadi kita harus webinar hari ini. Jadi untuk ketidaknyamanan hari ini, kami mohon maaf ya. Oke, langsung saja. Mohon maaf nanti kalau saya cara menyampaikannya agak cepat ya, karena mungkin memang kebiasaan saya berbicaranya agak beribet ya. Cepat. Untuk Bapak Ibu yang merasa ketinggalan dengan webinar hari ini, atau belum bisa gabung hari ini, atau koneksinya nanti putus, jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah nanti live streaming kita hari ini akan kita rekam.
kemudian kita upload ke channel YouTube-nya PGRI Tulungagung. Jadi nanti akan saya share channelnya di grup Kaisala. Jangan lupa like dan subscribe channelnya PGRI Tulungagung ya Bapak Ibu ya, biar kami tetap berkreasi dengan yang konten-konten yang lebih baik lagi. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asmandi tadi, bahwa acara ini muncul karena banyak curhatan teman-teman yang merasa menemui masalah di lapangan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Biasanya itu sebelum ada pelatihan saat ini, teman-teman itu kalau memberikan pembelajaran jarak jauh itu biasanya mengirimkan tugas-tugas ke WA, kan? Kemudian murid-murid itu mengirimkan tugasnya melalui grup WA, oke? Sehingga memori HP itu cepat penuh, akhirnya hang, ya kan? Jadi ada keluar, HP ku hang gara-gara banyak kiriman tugas. Aduh. Belum lagi nanti ketika anak-anak mengirimkan tugas ke WA itu kan biasanya nama filenya WA kosong, angka-angka seperti itu kan, nggak jelas ya. Akhirnya Bapak Ibu mungkin bingung, ini yang ngirim siapa, dari kelas apa ya kan. Nah, ketika Bapak Ibu mengoreksi pekerjaan siswa itu dibutuhkan waktu yang lama untuk mengorganisir anak-anak bahwa oke, ini adalah kiriman dari anak kelas katakanlah 7A, kiriman dari kelas 9A dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan menggunakan aplikasi yang simple tapi paling powerful karena dia bisa mengorganisir tugas-tugas kiriman Bapak Ibu. Kita akan belajar menggunakan OneDrive. OneDrive itu adalah seperti flash disk tapi dia di cloud sana, jadi media penyimpanan cloud ya. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Google Drive, Bapak Ibu akan lebih senang lagi menggunakan OneDrive karena OneDrive yang kita bagikan ke Bapak Ibu ini bisa menampung memori hingga 1 tera ya. Karena aplikasi kita akun PGRI Tulungagung yang Bapak Ibu terima itu bisa menampung memori Bapak tugas-tugas siswa, bisa menyimpan hingga 1 tera, sangat membantu tugas Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga akan menggunakan aplikasi Kaisala yang nanti yang bisa digunakan untuk membuat quiz online secara sederhana. Oke, langsung aja Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share layar saya. Screen. Bentar Bapak Ibu ya, saya dalam proses sharing screen saya. Oke, mohon maaf ada interupsi sedikit. Bapak Ibu sudah bisa melihat screen saya ya hari ini? Boleh ngisi di question answer-nya untuk biar saya tahu apakah tampilan layar saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sebelum saya mulai. Ya, sepertinya sudah bisa. Oke. Terima kasih sudah ada respon yang mengatakan bahwa layar saya sudah bisa, tampilan layar saya ya sudah bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Ini adalah Office 365. Di dalam Office 365 ada Outlook, OneDrive, dan lain sebagainya ya. Hari ini kita akan belajar OneDrive. Oke. Pasti Bapak Ibu bingung, ini aksesnya di mana ya? Oke. Saya akan mulai dari awal bagaimana cara mengakses Office 365. Kemarin kan kita semalam ya, saya sudah menge-share akun peserta. Oh ya, mohon maaf untuk akun peserta yang dengan nama awal I sampai L, mohon bersabar karena beberapa teman, sekitar 163 teman deh, 163 peserta yang nama awalnya I sampai L,
waktu saya membuat username secara secara massal, ada kendala. Jadi ketika akunnya sudah dibuat, passwordnya belum terkirim. Akhirnya saya harus mereset, membuatkan Bapak Ibu password satu persatu. Karena hari ini ada beberapa webinar di hari yang sama yang harus saya handle, maka mohon maaf untuk yang I sampai L ada kelamaan sedikit ya. Insya Allah akan segera saya proses. Oke Bapak Ibu, saya akan memulai memandu Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun Office 365-nya. Nah, di browser Bapak Ibu ini yang masih kosong ini ya, ketikkan di atas sini, ketikkan portal.office.com. Nah, portal.office.com itu adalah portal kita atau alamat kita Office 365. Office 365 itu sebenarnya hampir sama dengan Office yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari ya. Cuma yang ini versinya versi online. Jadi enaknya versi online itu, satu, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop siapapun, dimanapun, asalkan ada koneksi internet. Jadi misal Bapak Ibu laptopnya ketinggalan tuh ya, terus tapi ada temen atau ada persewaan komputer, nah tinggal aja join aja di semua laptop atau semua komputer yang terkoneksi dengan internet. Di sini ada jenengan diminta sign in, kemudian sign in, maaf saya lupa. Nah, saya sudah buatkan akun demo ini ya, saya khusus buat akun ini untuk demo. Oke. Ya, next. Setelah itu masukkan username-nya. Username tadi apa ya? Masukkan username-nya. Sign in. Tunggu beberapa saat. Nah, ketika Bapak Ibu diminta seperti ini, ini adalah proses di mana Bapak Ibu harus mengganti user ya, mengganti password. Passwordnya tadi kan acak. Untuk yang saya ulang, untuk yang current password ini diisi dengan password yang saya berikan. Kemudian new password diganti dengan password yang lebih mudah diingat. Kemudian lagi dengan PID 2023. Oke. Setelah itu sign in. Oke, sign in sini. Tunggu beberapa saat ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini boleh dijawab no atau yes ya. Kita pilih aja yang no. Beberapa saat. Oke, sebentar ya, sabar karena kalau bekerja dengan internet itu harus sabar seperti ini. Nah, alhamdulillah ini adalah belum keluar. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan Office 365 Bapak Ibu. Di sini ada Outlook, ada OneDrive. OneDrive itu media penyimpanan online, ada Word seperti yang biasa Bapak Ibu gunakan, Word, Excel, PowerPoint. Ini biasa Bapak Ibu gunakan ya. Kalau OneNote mungkin ada juga yang sudah terbiasa. Dan saat ini kita menggunakan Teams untuk webinaran. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan Teams untuk menyampaikan materi ke murid seperti ini ya. Untuk bisa menggunakan OneDrive, pertama kali kita harus mengaktifkan Outlook kita dulu. Kita klik Outlook-nya. Silang aja. Kemudian tunggu lagi, kita harus bersabar lagi. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom question answer ya. Kita klik Outlook.
kemudian akan dibuka tab, kita menuju Outlook. Kalau ada permintaan untuk setting time zone, maka Bapak Ibu harus melakukan setting time zone. Tapi jika tidak ada, maka tandanya, nah kalau seperti ini langsung seperti ini, berarti tandanya OneDrive Bapak Ibu insya Allah sudah siap digunakan. Nah, untuk memastikan apakah time zone-nya sudah disetting sesuai dengan zona waktu Bapak Ibu, caranya seperti ini. Ya, terus saja di home-nya ini, terus di bagian yang atas, maaf setting, sorry. Di setting ada, saya close dulu. Di setting ada language dan time zone. Ini silakan di view all. Pastikan zona waktunya itu zona waktu Indonesia ya, yaitu UTC +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Bapak Ibu, ini masih lama ya. Oke, language-nya Bapak Ibu boleh memilih bahasa yang Bapak Ibu nyaman ya. Bisa Bapak Ibu nyaman dengan bahasa Indonesia, maka pilih bahasa Indonesia. Kalau nyaman dengan bahasa Inggris, ya pilih bahasa Inggris. Indonesia. Oke, Indonesia. Kemudian select time zone-nya, pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tuh Bapak Ibu ya, ini masih lama ini koneksinya. Tunggu sebentar, nanti kalau sudah keluar, intinya ini diklik aja UTC +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lewati aja tahap ini dah, kelamaan nanti. Saya ulang nanti di sini diklik UTC +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ini kalau kita fokus ke sini nanti kelamaan ya. Oke. Kalau ini sudah selesai, di save aja. Di save gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya kelamaan nih. Oke, saya pindah ke akun saya yang satunya aja lah. Saya pindah ke akun saya yang udah nyala aja ya. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pastikan itu di sini. Lama lagi nanti. Di sini itu nanti waktunya ini nih. UTC +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Kalau bahasanya sesuaikan dengan Bapak Ibu, maunya pakai bahasa apa? Kebetulan saya pilihnya bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu nyaman dengan bahasa Indonesia, ganti bahasa Indonesia. Dan ini pastikan UTC +7 Bangkok, Jakarta. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya. Dan kalau gitu setelah itu klik save. Nah, kalau sudah berarti ini tandanya OneDrive Bapak Ibu sudah siap digunakan. Nah, bagaimana cara menampung tugas siswa? Gampang banget Bapak Ibu. Ini kita klik aja OneDrive. Kemudian saya akan memberikan contoh ya. Ini sudah dibuka. Ini adalah folder. Ini adalah isinya OneDrive saya. Jadi ini isinya harddisk saya yang letaknya di awang-awang sana ya. Kalau panjenengan perhatikan sebenarnya ini isinya kan sama aja ya. Sama dengan Windows Explorer Bapak Ibu kan. Jadi ini folder-foldernya, yang kuning-kuning ini folder. Yang ini, yang ikonnya seperti ini adalah file Word, ada file PPT yang seperti itu. Terus ini adalah contoh kelas 7A, tempat saya menampung tugasnya anak-anak. Jadi nanti anak-anak secara otomatis memasukkan tugas di di foldernya masing-masing. Cara membuatnya gimana? Caranya gini. Ini ada new. Klik aja folder. Klik folder. Kemudian misal kita bikin folder
Saya akan ngetes Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu bisa menangkap materi saya hari ini dengan benar dan baik. Saya akan membuat folder gelombang 3, webinar gelombang 3 ya. Webinar gelombang 3. Kemudian create. Oke, create. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia webinar gelombang 3. Saya baru saja membuat akun, folder webinar gelombang 3. Kemudian saya akan nge-share folder ini ke Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong mengupload satu folder, kemudian folder itu diisi dengan foto Bapak Ibu. Ikuti video tutorial yang sudah saya kirim ke Kaizala ya, cara membuat foldernya. Jadi gini, cara membuat link yang untuk di-share ke murid-murid, ini diklik aja Bapak Ibu. Kemudian copy link ya. Copy link. Tunggu beberapa saat. Nah, pastikan ini anyone with the link can edit. Sebenarnya ada beberapa pilihan, ya, tapi pastikan ini anyone with the link can edit. Tujuannya apa? Karena murid-murid Bapak Ibu mungkin belum punya akun Office 365 ya. Jadi dengan anyone with the link can edit, maka murid-murid Bapak Ibu yang belum punya akun Office 365 bisa mengisi folder ini. Di copy foldernya. Kalau mau dipendekkan bisa dipendekkan. Saya kebetulan pakai SID, Made in Indonesia. Dan tunggu beberapa saat. Oke, ini ya, salin aja. Bapak Ibu boleh memendekkan pakai apa aja ya, terserah. Saya akan share ke Kaizala kita di grup Kaizala. Grup Kaizala saya banyak Bapak Ibu ya. Di grup Kaizala. Oke, silakan membuat folder dan mengisi folder satu file kecil misal JPG. Nah, Bapak Ibu silakan cek di grup Kaizala kita. Di situ sudah saya share linknya. Bapak Ibu boleh mencoba membuat folder dan mengisi satu file. Saya filenya kok file lagi nih ya, seperti itu ya. Ingat sudah saya upload ya video untuk membuat file, membuat folder, dari sisi siswa. Bapak Ibu, ini dia. Membuat folder dan upload tugas ke folder yang dibagikan guru dari sisi siswa. Nah, silakan dicoba-coba. Kita akan melihat apakah Bapak Ibu berhasil mengirimkan folder ke webinar ini. Oh, ternyata ketikan saya kok salah. Ini kok webinar. Nah, cara merename-nya gimana? Gampang, ini diklik aja titik 3. Kemudian rename. Kita koreksi yang salah. Semudah itu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu saya mendapatkan respon dari Bapak Ibu, nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan backup file yang ada di hard disk Bapak Ibu nih. Caranya seperti ketika Bapak Ibu melakukan copy file dari flash disk ke laptop ya. Caranya gampang banget. Buka saja Windows Explorer-nya. Kemudian dikecilkan gini aja. Maaf. Dikecilkan gini aja. Kemudian dari sini nih cukup digeser ke kiri. Jadi pilih filenya. Saya akan mengambil sembarang file ya. Klik filenya, kemudian geser ke OneDrive. Seperti ini. Nah, sampai ada tulisannya copy kan, terus dilepas.
Kita tunggu beberapa saat. Di sini nanti akan muncul uploading one file, kan upload one item. Ini sudah terupload. Ini tadi saya memasukkan membackup file atau memindah file, mengcopy file di rootnya ya, di luar. Kalau ingin memasukkan ke folder apa gitu ya, bisa ke folder ini folder percobaannya aja deh. Bisa mau masukkan ke folder percobaan, caranya gampang. Nah, yang mau dimasukkan ini ya, ini saya klik, kemudian geser ke kiri ke folder percobaan sampai folder percobaan dikotai seperti itu ya, ada kotak-kotak birunya itu, garis-garis biru terus dilepas. Maka kita cek apakah di folder percobaan sudah masuk akun file saya tadi. Klik. Tunggu beberapa saat. Ini kan one upload one item. Jadi sudah terupload, ini dia. Jadi sudah masuk ya Bapak Ibu ya ke folder percobaan. Seperti itu prosesnya. Gampang sekali kan? Seperti ketika Bapak Ibu copy paste, memindahkan menggunakan flash disk atau hard disk. Nah, dengan menggunakan OneDrive, Bapak Ibu enaknya itu ini kan media penyimpanan cloud ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka di mana saja. Bapak Ibu bisa connect di mana saja, kapan saja, asal ada koneksi internet. Nah, sekarang tidak ada alasan lagi ketika Bapak Ibu bekerja, ada alasan, aduh flash disk ketinggalan, atau aduh laptopku ketinggalan, nggak ada lagi. Karena dengan menggunakan Office 365, satu paket, Bapak Ibu sudah dapat aplikasi Office, yang di dalamnya juga terdapat media penyimpanan online. Udah kemana-mana Bapak Ibu nggak usah bawa laptop, cukup ya. Bawa aja, paket data aja. Dan bisa diakses di gadget juga loh, di HP juga bisa diakses. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman mengakses menggunakan laptop. Sekarang kita akan cek apakah saya sudah dapat respon dari teman-teman ya. Saya akan melihat ini folder webinar saya. Ya Allah, subhanallah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini padahal masih percobaan aja, kerennya kayak gini. Iya, keren banget ya. Ada berapa responden Bu Lulut? Banyak wow, keren banget ya. Afrida, ya. Ari, terima kasih Ibu ya, Ibu Bapak di sini. Semudah itu Bapak Ibu ya mengupload tugas ke folder. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan ke anak-anak aja. Anak-anak caranya seperti ini loh. Atau kalau Bapak Ibu sedang tidak sempat bikin video tutorial saya yang dari sisi anak-anak itu di-share aja ke anak-anak. Jadi langsung anak-anak ini loh cara membuat foldernya seperti ini. Seperti itu. Ikuti tutorial ini untuk mengirimkan tugas. Bayangkan, dengan cara ini maka Bapak Ibu tidak perlu memilah-milah, oh ini kiriman dari si A, ini kiriman dari si B. Kalau dari WA, setahu saya ya, ketika ada gambar masuk, semua masuk ke satu kantong, ya kan? Kiriman gambar dari grup manapun, itu selalu masuk ke satu kantong, ya kan? Bayangkan jika Bapak Ibu itu ya, misal guru mata pelajaran yang mengajar matematika. Mengajar matematika di 5 kelas. Di 5 kelas, satu kelasnya 30 anak. Setiap anak mengumpulkan tugas 3-4 foto. Lalu berapa ratus itu ya dalam sehari yang masuk ke kantong Bapak Ibu. Satu kelas saja ya. Satu kelas 30 anak. Setiap anak mengirimkan gambar 5, berarti 30 kali 5. Ada 150 gambar. Oke. Bapak Ibu mengajar di 5 kelas, yang masing-masing katakanlah 30, berarti ada 750 gambar. Itu untuk minggu pertama ya. Nah, minggu kedua gitu lagi, minggu ketiga begitu lagi. Sangat wajar jika HP Bapak Ibu itu suka hang, karena ya ini tadi kepenuhan gambar. Oke.
Sebenarnya untuk materi apa namanya OneDrive pengenalannya udah seperti ini sih. Kita kan webinarnya semacam teknologi tepat guna, webinar tepat guna ya. Ada masalah teman-teman guru HP-nya hang, nah kita atasi dengan ini. Jadi untuk masalah HP hang, bisa dia hang karena banyak menerima kiriman tugas, sudah teratasi dengan webinar kita hari ini. Jadi selamat mencoba Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa mengirimkan gambar ke sini nggak apa-apa. Ini hanya percobaan aja kok. Oke, santai aja Bapak Ibu. Bu Diana, kita enaknya gimana? Kita buka sesi pertanyaan untuk OneDrive atau kita langsung ke Kaizala? Gini, Bapak Ibu sekalian, sambil nanti panjenengan memperhatikan materi selanjutnya, silakan pertanyaan ditulis melalui chatting Q&A. Nanti akan saya rekap untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita nanti di sesi belakang saja ya Bu Lulut, biar materinya terselesaikan dulu. Iya. Oke. Bagaimana seperti itu ya? Oke, dilanjutkan materinya saja sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi saya garis bawahi Bu Lulut bahwa memakai Microsoft Office 365 ini begitu mudahnya ya. Kita bisa membuka di mana dan kapan saja asalkan ada akses internetnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin masih keluar-keluar, yang mungkin masih suaranya putus-putus, mungkin itu terkait dengan akses internet. Jadi besok sebelum mengikuti webinar pastikan bahwa akses internetnya the best gitu ya, Bu Lulut ya. Baik, silakan dilanjutkan materinya Bu Lulut. Oke, sekarang materi kedua Kaizala. Ya, saya siapkan dulu web Kaizala saya. Bentar Bu Diana. Saya logout dulu Kaizala. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu materi selanjutnya, silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chatting Q&A. Saya akan siap menyampaikan pertanyaan itu kepada guru kita. Silakan. Wah, sambil menunggu Bu Lulut, saya ingin menyapa teman-teman yang tadi belum sempat saya sapa, dari Pacitan, dari Rembang, dari Pati, dari Solo. Luar biasa ya, Jawa Tengah ya. Semangat semuanya, semangat pagi untuk mengikuti materi webinar pada pagi hari ini. Yang dari Semarang dapat salam dari Pak Haryanto. Oh iya, yang dari Semarang dapat salam dari Bapak kita, Bapak Haryanto Suminarso, beliau asli dari sana. Mohon maaf ini kalau saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tertulis namanya di situ Bapak Haryanto Suminarso karena hari ini saya memakai laptop beliau. Sebenarnya itu yang menjawab saya ya. Iya, tadi ada kesalahan teknis. Belum ada pertanyaan Bu Lulut? Monggo dilanjut. Oke, siap. Jadi gini Bapak Ibu, saya share screen saya lagi ya. Saya siapkan screen saya dulu. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar saya yang Kaizala. Ini adalah Kaizala versi web ya. Belum nampak ya. Saya tunggu respon Bapak Ibu dulu. Apakah tampilan Kaizala saya sudah terlihat? Bisa terlihat Bapak Ibu? Oke ya, bisa nggak? Oke, ini adalah tampilan Kaizala yang versi web. Kalau yang versi HP kan Bapak Ibu biasa menggunakan ya. Nah, karena untuk yang versi HP saya belum bisa menge-live kan, maka saya akan mempraktekkan ke Kaizala yang versi web. Nah,
Beberapa dari Bapak Ibu mungkin pingin, kalau WA web, saya akan tunjukkan WA web saya ya. Di sini bisa Bapak Ibu persani, di bawah di sini ada WA web. Jadi kalau WA itu ada WA versi web, maka Kaizala pun juga ada Kaizala yang versi web. Ini WA web, WhatsApp web, nah ini Kaizala web. Hanya saja kalau Kaizala yang versi web itu tidak selengkap Kaizala yang versi app ya, yang versi HP. Oke. Caranya sih gimana sih pairing ya? Namanya pairing. Ada teman-teman yang japri, gimana sih caranya membuka Kaizala web? Bagaimana cara menginstal Kaizala di web? Kalau setahu saya, Ibu, sama seperti WhatsApp. WhatsApp itu ada aplikasi WhatsApp atau Kaizala itu aplikasi HP. Jadi bukan aplikasi di laptop atau komputer, bukan di PC ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuka Kaizala di web. Nah, pertama caranya itu kalau ingin menggunakan aplikasi Kaizala di web itu Bapak Ibu harus punya aplikasi Kaizala dulu di HP. Nah, jadi HP-nya Bapak Ibu harus terinstall Kaizala dulu. Kemudian kalau sudah punya aplikasi Kaizala di HP, baru kunjungi ini webapp.kaizala.la. Apa itu alamatnya? Bingung? Kalau bingung, klik aja di Google. Ketik aja Kaizala web seperti ini. Saya juga orang yang sulit mengingat Bapak Ibu ya. Jadi ketika butuh apa-apa saya sering mengandalkan Google ya. Nah, terus kalau di sini ada nah ini ada Kaizala web. Udah diklik aja Kaizala web. Kaizala webs. Kaizala itu WhatsApp-nya Microsoft, media chatting-nya Microsoft yang di dalamnya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana bawaannya, fitur-fitur sederhana bawaannya Kaizala yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Tapi jangan diharapkan pembelajaran yang agak ribet seperti Office 365 ya. Kalau yang sederhana-sederhana aja bisa Bapak Ibu lakukan di Kaizala. Kalau Kaizalnya udah terbuka seperti ini, nah, kemudian masukkan ini kode negaranya ya. Negaranya kelamaan, ini aja yang udah Indonesia ya. Pilih Indonesia, kemudian masukkan nomor telepon Bapak Ibu. 08257005. Ini nomor telepon saya. Kemudian klik continue. Nah, ketika Bapak Ibu klik continue di sini, jadi saya yang ada masalah ya. Bapak Ibu nanti ada kiriman Kaizala web. Oke. Loh, kok jadi nggak mau? Jreng. Nah, seperti inilah kadang kendalanya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah berhasil membuka Kaizala dan sekarang ganti Kaizalanya nggak mau. Saya dikerjai sama Kaizala. 2, 3, 5. Masukkan ke nomor telepon jenengan, terus continue. Nah, ketika diminta pairing code, cek di web WA Kaizala jenengan. Saya akan tunjukkan, saya akan stop dulu. Saya ingin menunjukkan HP saya ke jenengan. Ya, bentar. Tadi kan jenengan dimintai pairing code ya. Saya stop sharing dulu ya Pak Ibu ya. Saya akan nge-share HP saya dulu. Ketika panjenengan dimintai pairing code, bentar. Nah ini HP saya ya. Nah, ketika jenengan dimintai pairing code, caranya gimana? Mendapatkan pairing code-nya. Di sini di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu ada ini nih. Pojok kanan atas. Salah. Pojok kanan atas ada titik 3.
Ada tulisan Kaizala Lab. Nah, ini pairing code-nya 4 angka. Jadi bukan pairing code yang dikirim ke SMS ya. Beberapa teman japri saya dapat SMS untuk pairing code-nya pakai Kaizala. Kalau yang web itu ada 4. Nah, ini pairing code-nya didapat dari apa namanya? Webnya Kaizala. Apa? HP. Aplikasi Kaizala. Saya akan share lagi layar saya. Oke, saya akan share lagi web saya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya ada sedikit masalah hari ini. Koneksi kita agak mana gitu. Sabar. Oke. Setelah sudah mendapatkan pairing code-nya, yang tadi kalau pairing code saya saat ini 1417, maka saya tinggal masukkan. Kok jenengan dawo, itu bulut kok pairing code di share-share sih? Apa-apa, ini kan untuk pelatihan aja. Dan setiap kali saya kita buka web Kaizala Web kan kita dikasih pairing code yang berbeda-beda. Jadi pairing code saat ini nanti beda dengan pairing code yang nanti. Kemudian klik centang, verify dan sign. Kalau sudah verify dan sign, tunggu beberapa saat. Baterai. Nah, enaknya kalau pakai Kaizala, kalau baterai saya low, saya bisa tahu ya. Saya HP saya. Ada pesannya HP-nya low. Oke, diklik aja, terus saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya terlihat ya. Ini chat-chat saya banyak. Mohon maaf, nanti akan saya balas satu persatu. Insya Allah ya. Mohon doanya biar sehat, biar bisa menjawab Bapak Ibu satu persatu. Oke. Kalau sudah seperti ini kita join ke grup kita aja deh. Ke grup kita. Saya akan membuat sedikit kuis, pura-puranya kuis di grup kita. Nanti panjenengan bisa meresponnya ya. Ini cara pertama kan jenengan membuat grup dulu ya, membuat kelas. Bisa kelas 7A. Bapak Ibu bisa kan buat grup ya? Nanti aja buat grupnya ya. Sekarang kita fokus ke membuat kuis sederhana di Kaizala. Cara membuat grupnya di Kaizala itu sama dengan membuat grup di WA kok. Kalau jenengan sudah terbiasa, familiar dengan grup di WA, insya Allah juga terbiasa dengan membuat grup di Kaizala. Ini di sini ada tab sini, ada paperclip di sini, diklik aja. Kemudian ada announcement. Announcement itu kalau kita mau bikin pengumuman. Misal nih, pengumuman anak-anak besok kumpulkan tugasnya di mana gitu ya. Contoh ya, kita pengumuman announcement, kita bikin pengumuman. Semoga koneksinya bersahabat. Tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu ya. Wah, nggak mau nih. Kita nyoba lagi. Adakan survei aja. Quick poll. Quick poll itu untuk apa? Kita lihat quick poll seperti apa. Gimana nyerangkannya ya. Apakah ini baik atau enggak seperti itu. Oke. Quick poll. Jadi ini fungsinya untuk mengadakan polling ya. Polling contohnya contoh pemilihan OSIS katakanlah seperti itu. Tapi kalau pemilihan OSIS terlalu lebar ya. Contoh pemilihan OSIS ya. OSIS. Ini siapa? Si A. B.
Oke, ini bisa dicantumkan gambar ya. Jadi diklik aja, nanti kita ambil gambarnya. Saya nggak akan praktek menampilkan gambar, caranya terlanjur terbuka. Nah, nanti pilih gambarnya di sini, bisa seperti ini. Contoh aja ini Bapak Ibu ya. Cara menampilkan gambar seperti itu. Terus tambah lagi si C. Nah, kita punya 3 kandidat ketua OSIS. Gambarnya silakan di sini. Ada expired time itu kapan terakhir mengumpulkan. Silakan ditentukan expired time-nya kapan. Klik aja, misal expired time-nya itu besok, misal seperti itu ya. Terus jamnya jam berapa? Jamnya jam 11, misal seperti itu. Kemudian set. Maka besok sebelum jam 11 Bapak Ibu harus mengadakan polling ya. Terus respon visible only to me itu artinya respon hanya saya yang bisa melihat. Nah, kalau saya klik seperti ini jadi hanya saya yang bisa melihat. Kalau ya saya tidak aktifkan maka Bapak Ibu boleh bisa melihat. Karena saya ingin tingkat kerahasiaan tinggi, saya klik only me. People on-site Kaizala can participate. Ini artinya orang yang tidak punya akun Kaizala boleh berpartisipasi. Saya nggak mau, saya hanya orang-orang di sini aja. Setelah itu saya klik pool. Please make sure you are. Saya harus masukkan banyak gambar nih. Saya isi sama aja semuanya. Karena ketika satu dikasih gambar, semuanya harus dikasih gambar. Adil dan merata. Oke. Ya, kita tunggu. Nah, saya nunggu respon panjenengan. Silakan dicoba untuk ngisi poll. Itu tadi buat poll. Kemudian kita attendee, itu kehadiran. Untuk daftar hadir siswa seperti itu. Kita klik aja. Ininya sudah ada yang jawab 1-2 ya. Karet. Mana ya tendinya? Muncul. Oh alah. Nggak bisa di browser. Ini saya harus meeting dulu ya. Kalau di Kaizala yang HP itu lebih banyak lagi Bapak Ibu actionnya. Oke, saya nggak mau Kaizala web mendeteksi lokasi saya. Kalau dari sisi HP saya bisa melihat jumlahnya respondensi A berapa, si C berapa, si B berapa. Kalau untuk dari sisi Bapak Ibu mungkin belum bisa melihat ya. Nah, ini saya akan kenapa komputer saya ini. Kalau dari sisi HP Bapak Ibu, saya akan screenshot HP saya. Kalau dari sisi HP, actionnya itu lebih banyak. Caranya diklik aja clip art-nya, kemudian actionnya ini ada add more, bisa dilihat banyak sekali Bapak Ibu ya di sini. Ada quiz juga, saya akan membuat quiz untuk Bapak Ibu ya, quiz. Tapi saya buatnya dari HP nih, sambil nunggu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan HP saya bisa saya share ya. Oke, saya akan membuat quiz untuk Bapak Ibu. Quiz. Tujuan saya nanti Bapak Ibu bisa melihat di layarnya, di layar yang saya share. Quiz, saya akan membuat quiz webinar di HP sambil nunggu Bapak Ibu ya ini ya. Silakan Bapak Ibu mengisi, saya ada 30. Yang 30 orang mengisi quiz.
Dibantu Bu Diana. Bu Diana boleh di open nih. Apa ada pertanyaan-pertanyaan? Boleh nih sambil saya bikin kuis. Oh iya, baik. Ya, ini tadi saya mau tanya sama Bu Lulut ini, kelihatannya banyak sekali pertanyaan ini dari Bapak Ibu hebat sekalian. Ya. Sambil menjawab nih. Baik, Bu Lulut, untuk pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Yasri ya ini, bagaimana cara mengunci folder agar tidak bisa dibuka orang lain? Oke. Karena khawatir nanti murid-muridnya bisa melihat nginceng folder kita. Jadi gitu, Bu Lulut. Monggo. Bagaimana menginceng folder? Mengunci. Iya. Kalau mengunci folder, selama Bapak Ibu tidak nge-share link folder tersebut ke anak-anak, maka Bapak Ibu tidak bisa melihat foldernya, folder itu. Jadi misal seperti ini ya, misal webinar gelombang 3 ini ya, saya stop sharing. Ini proses. Ini saya close. Bentar. Nah, ini ditentukan aja. Ditentukan kapan dia selesainya dikunci. Seperti itu. Gimana ya caranya? Bentar. Jadi intinya Bapak Ibu nggak usah nge-share linknya aja, nanti bisa orang lain nggak akan melihat. Seperti yang saya share kan hanya apa namanya folder ini nih, ya kan? Yang saya share kan hanya folder ini. Maka yang lain-lain Bapak Ibu nggak bisa lihat, sudah seperti itu. Yang jadi artinya anak-anaknya ini. Jadi artinya kalau sudah di-share itu bisa dilihat semuanya ya Bu Lulut ya? Iya, kalau bisa di-share bisa dilihat semuanya. Jadi nanti yang menghentikan kita sendiri, jadi kita tutup, sudah tidak share, baru nanti sudah tidak bisa dibuka foldernya oleh orang lain. Seperti itu Bu Lulut? Oke. Iya. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua, Bu Lulut. Gimana? Lanjut pertanyaan kedua? Atau Boleh. nunggu ini dulu? Oke, ini dari... Oke. Baik, diselesaikan dulu aja. Oke. Nggak apa, lanjutan aja Bu. Saya Oke, sambil bikin. Bapak Ibu, jadi ini panjenengan harus fokus di dua ya. Jadi audio sama videonya ini harus fokus. Pertanyaannya belum selesai, ini ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Nur Oktavianto Andi. Namanya panjang sekali ya. Apa ada kapasitas maksimal pengiriman, Bu Lulut? Kapasitas maksimal pengiriman. Kapasitas maksimal pengiriman. Ya. Kalau kapasitas maksimal pengiriman saya belum pernah tahu, Pak, Bu. Yang tahu saya hanya kapasitas OneDrive itu akun Bapak Ibu ini yang jenengan gunakan ini adalah 1 tera. Jadi selama tidak lebih dari 1 tera, insya Allah bisa masuk. Saya belum pernah melihat ada batas kapasitas orang mengirim ke OneDrive kita atau ke folder yang kita share, seperti itu. Besar sekali ya, itu kalau flash disk ada berapa puluh flash disk yang kita butuhkan untuk menyimpan. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi luar biasanya Office 365 seperti itu. 1 tera Bapak Ibu sekalian, panjenengan punya kantong untuk menyimpan segitu besarnya. Lanjut Bu Lulut ya. Boleh. Ini dari Ibu Intan Mustafidah. Jadi ini ada masalah. Kenapa ketika saya buka tadi tidak ada tampilan new foldernya? Apakah ini permasalahannya di mana kok tidak ada new foldernya? Maksudnya gimana? Apakah ketika saya buka, iya, tidak ada new folder. Mungkin di OneDrive-nya tidak ada new foldernya, iya. Klik begini, salah. Diklik begini,
folder, new folder. Jadi bukan new folder sih, ada new di sini, terus baru folder gitu. Kalau tidak ada seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa refresh deh. Jadi kalau tampilannya tidak seperti ini, abaikan file-file yang di bawah ya. Kalau tidak seperti ini, Bapak Ibu bisa refresh. Kemungkinan belum terbuka dengan sempurna, jadinya tidak semuanya bisa terlihat seperti itu Bapak Ibu. Terus saya sudah ngirimkan kuis ke Kaizala sambil ngisi-ngisi ya, boleh. Iya Bapak Ibu sekalian, silakan sambil ngisi-ngisi, sambil juga memperhatikan jawaban dari Bu Lulut. Siapa tahu panjenengan juga membutuhkan jawaban dari pertanyaan teman-teman kita semuanya. Lanjut pertanyaan Bu Lulut. Boleh. Oke, ini dari inisialnya U. Siapa ya? Apakah akun 36 Oh, U. Iya. U gitu ya. Apakah akun 360 365 ya? Yang diberikan ini berlaku untuk seumur hidup. Bapak Ibu 365 ya, diingat ya, bukan 360 loh ya. Oke. Apakah berlaku seumur hidup? Akun Office 365 itu berlaku selama domain PGRI Tulungagung.org ada Bapak Ibu. Jadi doakan domain kami tetap ada sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan selama-lama-lamanya. Mohon supportnya ya. Iya, maka support terus ya program dari PGRI. Insya Allah PGRI tetap jaya gitu ya. Jadi akunnya juga tetap ada. Gitu. Iya. Oke, lanjut Bu Lulut ya. Dari Ibu Nani. Apakah siswa yang tidak punya akun bisa tetap membuat folder ke OneDrive yang kita buat gitu? Bisa dong. Tadi kan kita sudah settingnya ini. Settingnya tadi kan anyone with the link can edit. Tadi kan kita apa tadi? Minute access. Minute aksesnya kan anyone with the link can edit ya kan di sini. Oh, Kak. Ini kan seperti ini. Nah, kalau mau menghentikan Bapak Ibu bisa set ini tanggal berapa. Misal besok saya nggak mau nerima. Saya sudah nggak nge-share linknya ini ke orang-orang. Maka diklik aja terakhir besok. Oke, udah. Ini kan? Ayo, apakah saya yakin akan mengganti setting link? Nah, seperti ini, klik ada change it. Ini maksudnya nanti ketika tanggal 4 Juni maka siswa Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses link folder ini. Seperti itu. Baik, ini dari Ibu Nur Hamidah. Selamat pagi dari Provinsi Banten, saya sapa ya. Lalu dari Bondowoso juga hadir, ya Banten, Bondowoso. Ini dari Bandung, SMPN 2 Bandung, Tulungagung. Bagi pemula, menyampaikan materi terlalu cepat. Belum, ada masukan ini. Bagi pemula cara menyampaikan materi terlalu cepat. Tidak usah khawatir Bapak, nanti akan ada siaran ulangnya gitu. Bisa dilihat berulang-ulang, jangan lupa subscribe ya, and like gitu. Ya, Bu Lulut? Betul. Like and subscribe ya. Iya. Tadi sudah disampaikan Bu Lulut, memang cara berbicara Bu Lulut memang seperti itu. Nanti kalau untuk merubah menjadi bicara yang pelan-pelan ini Bu Lulut akan merasa kesulitan seperti itu Bu Lulut ya. Jadi kalau merasa bahwa materi ini terlalu cepat, insya Allah nanti ada siaran ulangnya di channel di YouTube channel PGRI Kabupaten Tulungagung. Iya. Oke, lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Ya. Sebentar. Ini ada yang tidak bisa masuk ke Office 365, email tidak sesuai. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tadi sudah memperhatikan penyampaian materi oleh Bu Lulut mulai dari awal, tadi pengenalan Office 365. Insya Allah ini kan sudah terjawab ini dari Bu Indri ya. Tidak perlu diulangi lagi, nanti kalau memang kurang jelas bisa melihat siaran ulangnya gitu. Oh ya, ini saya sapa dari Lampung. Dari SMAN 1 Pubian Lampung hadir. Terima kasih atas keikutsertaannya Bapak Wahyu Nurbangsa.
Bu Diana, saya Salam. salah sedikit ya. Ini ada saya promosi channelnya PGRI Tulungagung ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir Silakan. Bapak Ibu, kita sudah sediakan di playlistnya webinar series. Di webinar series itu nanti ini nih ada serial webinar. Kita panjenengan bisa melihat siaran ulangnya webinar kita selama ini. Jadi jangan khawatir ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Kunjungi saja channelnya PGRI Tulungagung. Oke. Iya. Oh, wow, itu ada gambar saya di situ. Oke, lanjut ini dari Bapak Rifki dari SMPN 20 Padang. Selamat pagi Bapak yang dari Padang, luar biasa ya. Ini pertanyaan kita, semangat sekali ini teman-teman se-Indonesia hadir di sini ya. Apakah link pengiriman tugas lewat OneDrive bisa disebar lewat aplikasi lain selain Kaizala? Linknya kan dalam bentuk alamat ya. Jadi nanti bisa di-share kemana saja. Tapi jangan di media sosial ya. Kalau di media sosial nanti diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di WA ya, Lulut ya. WA. Jadi intinya di komunitas Bapak Ibu gitu aja deh, seperti itu. Iya, jadi bisa dikirim kemana-mana ya, karena berupa link gitu. Selanjutnya dari Bapak Fahrul, Bu Lulut. Dengan akses penuh seperti ini, siswa bisa melihat jawaban dari siswa lain. Bagaimana cara meminimalisir agar tidak saling contek? Nah, itu kelemahannya. Saya sampai sekarang belum bisa, intinya ketika di share foldernya ya. Ketika satu folder untuk menampung kelas 7A, katakanlah seperti itu, maka seluruh isi kelas 7A bisa melihat pekerjaannya teman yang lain. Nah, solusinya sih kalau panjenengan Bapak Ibu pengen agak sedikit repot, Bapak Ibu membuatkan folder sendiri-sendiri setiap anak. Jadi setiap anak nanti punya link sendiri-sendiri. Itu solusinya. Memang agak repot sendiri sih, tapi itu akan menekan siswa untuk melihat pekerjaan siswa yang lain. Kalau dalam seluruh folder siswa dalam satu folder kelas, maka setiap anak yang di dalam siswa bisa melihat folder temannya. Ya. Untuk mencegah hal itu terjadi, resikonya kita perlu mengeluarkan usaha yang sedikit. Setiap anak panjenengan buatkan folder sendiri-sendiri, kemudian dibuatkan link sendiri-sendiri juga. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu kelas ada 30 anak, Bapak Ibu membuat 30 folder juga untuk setiap anak. Itu. Jadi dengan begitu maka tidak bisa melihat folder temannya. Itu Bapak. Bapak tadi. Itu Bu Diana. Oke, lanjut Bu Lulut. Ini tadi ada yang buka Kaizala Web melalui Mozilla Firefox. Kenapa kok tidak bisa gitu? Mungkin kaitannya sama koneksi internet ya mungkin ya. Kenapa tidak bisa? Iya, bisa jadi. Bagaimana Bu Lulut? Kalau nggak jadinya gimana ya, saya nggak tahu. Kalau dengan Kaiza dibuka di Mozilla sih seharusnya bisa juga sih Bapak Ibu. Karena ini saya buka di Chrome, itu juga bisa kan. Chrome bukan punyanya Microsoft, artinya tidak butuh sebuah browser khusus. Jadi seharusnya bisa. Masalahnya seperti apa, saya belum tahu karena saya belum melihat web browser Bapak Ibu ya. Itu. Iya, ada lagi pertanyaan untuk masuk ke akun Office 365, apakah harus memakai akun yang dibuatkan oleh narasumber gitu? Mungkin pertanyaan sudah dijawab tadi ya Bu Lulut ya. Jadi sebenarnya tidak harus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya juga bisa membuat akun dari katakanlah ingat saya dari Gmail juga bisa. Tapi kalau yang seperti itu nanti enggak kuat lama. Apa namanya? Semacam trial aja. Kalau dengan akun yang kami berikan itu bisa selama-lamanya insya Allah ya. Jadi kalau pakai akun istilahnya attendee. Istilahnya kalau dari menggunakan akun organisasi atau akun sekolahan yang sudah terdaftar oleh Microsoft, maka dia bisa digunakan selamanya. Tapi kalau pakai akun yang semacam Gmail dan seperti itu, dan sebagainya itu, bisa jadi dia hanya mode trial, hanya ada batasan pemakaiannya. Dan besarnya
OneDrive-nya itu juga tidak sebesar 1 tera. Tidak sebesar kalau ikut sebuah organisasi atau ikut sekolahan. Seperti itu. Baik, sudah terjawab Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dari Ibu Yulia Ardini Hasibuan. Bagaimana jika OneDrive tidak tersedia di Microsoft Teams? Bagaimana OneDrive tidak tersedia di Microsoft Teams? Teams dan ini seperti yang panjangan bersani. Jadi gini, Teams itu salah satu aplikasi yang ada di Office 365. Di Office 365 itu kan paket produk ya, sebuah paket. Ya. Nah di dalam Office 365 itu ada aplikasi Teams dan ada aplikasi OneDrive. Jadi apa-apa yang tersimpan di Teams itu selalu tersimpan di OneDrive. Jadi tidak bisa ini putus logo WR, nggak bisa karena memang dia terkoneksi satu bundle, satu paket. Jadi kalau di dalam Teams selalu ada OneDrive. Jadi seperti itu. Saya kurang jelas maksudnya seperti apa ya. Intinya kalau ada Teams berarti ada OneDrive. Gitu aja. Iya, pasti ada gitu ya, gitu. Iya pasti ada. Ini selanjutnya dari Ibu Linda Afrianti Kurnia Tama. Jadi, tapi ini pertanyaannya kelihatannya sudah dijawab Bu Lulu tadi. Saat akan membuat dan mengisi folder, saya bisa membuka dan melihat folder milik peserta lain. Apakah ada cara agar para peserta tidak bisa saling melihat isi folder peserta lainnya? Misalkan jika nanti diterapkan untuk siswa agar mereka tidak saling mengintip ya. Tadi sudah dijawab Bu Lulut nggih. Jadi caranya dengan membuatkan akun alamat linknya satu-satu seperti itu Bu Lulut ya. Iya betul, satu siswa satu folder satu link seperti itu. Bapak Ibu agak repot sedikit tapi bisa mencegah anak curang ya, keren. Kejujuran nomor 1. Iya. Kita batasi pertanyaannya berapa lagi Bu Diana? Ya, ini sepertinya masih lumayan banyak sih. Bagaimana Bu Lulut? Ya. Nanti gini aja, nanti kalau waktunya sudah mendekati jam 11, maka pertanyaan akan kita closing dulu, akan saya catat dan akan dijawab melalui grup Kaizala. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, tapi ini masih lanjut pertanyaan Bu Lulut? Oke, boleh. Iya, ini materinya sudah habis ya. Jadi tadi pengenalan Office 365, lalu tadi Kaizala, OneDrive. Masih ada lagi Bu Lulu? Kaizala yang lebih detail nanti bisa dipelajari di video tutorial yang sudah saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau langsung praktek di sini kan harus menggunakan HP. Saya kan tidak bisa menunjukkan HP, melive-kan HP saya. Oke, gimana Bu? Oke, berarti lanjut pertanyaan saja. Boleh. Ini dari Ibu Susaini, SMPN 2 Kauman. Apakah kalau menggunakan Kaizala, siswa apa juga harus punya aplikasi Kaizala? Iya, Ibu. Jadi kalau sudah punya kalau menggunakan Kaizala, siswa juga harus punya Kaizala. Kayak ketika kita pakai Telegram atau WhatsApp seperti itu. Jadi harus sesama Kaizala. Oke, berarti kalau gurunya punya Kaizala, siswanya kalau ingin mengakses informasi dari Kaizala juga harus memiliki aplikasi Kaizala gitu, seperti itu. Ini dari Bu Santi ada request Bu Lulut, mohon bantuan nanti dibuatkan tutorial membuat kuis di Kaizala web nanti atau sekarang dipraktekkan Bu Lulut enaknya. Kalau Kaizala membuat kuis ya. Saya cek ya, apakah di Kaizala web saya ada. Oh ini ya, ini ada kuis ya. Alhamdulillah. Di klik kuis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ke Bapak Ibu apa yang tampil di sini. Apa yang tampil di sini itu tergantung apa yang tampil di HP panjenengan. Jadi tadi kan kuis nggak ada karena saya belum menambahkan action, namanya action ya, belum menambahkan action kuis ke dalam Kaizala saya yang di HP. Kalau mau menambahkan action Kaizala di HP, nanti akan saya tunjukkan tutorialnya seperti apa.
Nanti aja ya saya screenshot HP saya, terus saya share ke video. Saya buatkan video melalui HP, kemudian akan saya share ke grup. Nah, sekarang saya akan menunjukkan yang di web. Caranya tadi saya ulangi, di sini ada clip, kemudian klik quiz. Nah, kita buat quiz sederhana aja ya. Semoga koneksinya baik-baik saja. Bapak Ibu boleh sambil ngopi loh. Di sini saya ada kopi. Saya haus dari tadi ngobrol terus. Saya mau dicium dulu ya. Oke. Ya, di sini title-nya judul kuisnya. Judul kuisnya di sini ya, terserah apa. Di sini tentang penjelasan tentang kuis. Misal kuis dikerjakan jam sampai tanggal salah. Batas pengerjaan kuis tanggal berapa gitu ya. Terus ini covernya terserah, nggak usah diisi saya ya. Kalau mau ngisi tinggal diklik aja terus pilih fotonya. Oke, saya coba aja deh. Saya klik terus jadwalnya. Ini percobaan, benar-benar percobaan nih Bapak Ibu ya. Saya nggak pilih foto yang macam-macam. Kemudian, itu kan lama. Kita tunggu sampai gambarnya keluar. Nah, gambarnya kan keluar nih. Terus klik next. Add question, tambahkan pertanyaan. Pertanyaan. Ini pertanyaannya. Di sini pertanyaan. Pertanyaan 1. Ini jawaban. Jawaban B, di sini, klik, hey, jawaban C, terserah mau sampai berapa ya, hey, jawaban D, nah, kemudian, dan, ya, dan, kemudian pilih jawaban yang benar mana, misal yang B. Ini jawaban benar ya, submit. Kemudian nambah pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, pertanyaan 2. Ini ABC lagi. Kalau tadi kan satu jawaban benar ya. Yang sebelumnya tadi pilihan jawabannya hanya 1. Ada 4 pilihan jawaban dan siswa hanya boleh memilih 1 jawaban. Misal pertanyaannya nomor 2, siswa boleh memilih beberapa jawaban. Misal ada 2 jawaban yang benar, klik aja ini, centang. Allow more than one answer to be selected. Itu artinya Bapak Ibu, siswa boleh memilih 2 atau 3 jawaban yang benar. Saya milih misal ini sama ini jawaban yang benar. Seperti ini. Dia ada 3 jawaban yang benar ya. Submit. Oke, kita bikin satu lagi. Pertanyaan 3. Ada jawabannya ya, ada gambar ya. Kalau membutuhkan isikan gambar, diklik aja di sini. Saya pilih gambar, terserah. Terus ini, oke. Ini, udah. Dan jawabannya yang benar. Dan jawabannya yang benar ini diklik submit. Udah kan? Kalau sudah bisa soalnya 3 aja ya, jangan banyak-banyak, ini hanya percobaan. Next. Kemudian nah ini diberi batasan waktu. Kuisnya mau selesai tanggal berapa tadi? Misal kuisnya selesainya besok lagi ya. Jam 9 dah. Set. Jadi sebelum jam 9, setelah jam 9 anak-anak nggak bisa ngerjakan. Result visible to everyone. Silakan dipilih apakah jawaban bisa dilihat oleh semua siswa atau cukup Bapak Ibu aja. Ya, saya di sini hanya pilih only to me. Kalau yang kuis sebelumnya kan everyone bisa melihat ya jawabannya ya. Sekarang saya pilih hanya saya yang bisa melihat. Kemudian tunjukkan kalau dipilih ini dicentang, maka siswa akan tahu bahwa setelah submit dia akan tahu, oh jawaban saya tadi itu benar, oh jawaban saya itu tadi salah. Jadi ketika mereka submit
akan terlihat jawaban yang benar yang mana, seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak pingin anak-anak tahu jawabannya mana yang benar untuk mencegah turunan, ya untuk mencegah kecurangan ya, silakan diklik ini aja. Terus kemudian send quiz. Oke, silakan dicoba mengisi kuisnya dan Bapak Ibu bisa melihat apakah benar Bapak Ibu tidak bisa melihat jawaban teman yang lain. Kalau saya kan bisa melihat jawaban Bapak Ibu ya. Apakah benar kuis yang saya kirim itu Bapak Ibu tidak bisa melihat jawaban orang lain? Silakan dicoba Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu responnya Itu Bu tadi, Diana boleh pertanyaan? ya. Iya, itu tadi berarti sekaligus menjawab pertanyaan yang terdahulu ya Bu Lulut, yang bagaimana untuk meminimalisir contekan dan kecurangan yang lain. Itu tadi iya. caranya seperti itu. Baik, ini dari Bapak Markoni, bagaimana cara mengirim kuis melalui OneDrive? Mengirim kuis melalui OneDrive. OneDrive itu isinya hanya file-file loh, Pak. Iya. 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 Kalau Mungkin perlu diluruskan Bu Lulut. Jadi, ya, cara mengirim kuis itu yang tepat di mana dan di mana seperti itu. Mungkin jadi tidak melalui OneDrive seperti itu mungkin maksudnya. Ya. Jadi begini Pak, OneDrive itu seperti hard disk Bapak Ibu. Jadi seperti flash disk Bapak Ibu. Isinya hanya file-file ya. Nah, setahu saya kita belum bisa mengirim kuis melalui OneDrive. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat kuis, nah jangan ketinggalan besok webinar kita itu membuat kuis ya. Kalau hari ini kita membuat kuis menggunakan aplikasi Kaizala yang simple ya. Besok kita akan membuat kuis yang lebih ribet dengan Microsoft Form ya. Jangan lupa besok jangan telat jam 9 sampai jam 10.30 kita membahas form untuk membuat kuis online ataupun membuat form penerima siswa baru online. Jangan ketinggalan Bapak Ibu. Oke, Bu Diana silakan lagi. Oke, baik. Bu Lulut, ini dari Bapak Vincent ini, mungkin ini pertanyaan dan request juga. Apakah Bu Lulut buka privat, Bu? Ibu Lulut, apakah buka privat? Ini serius ini mungkin Pak Vincent ya. Ini pertanyaan dan permintaan mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari Tulungagung Pak ya, kalau dari Tulungagung bisa deh kita ketemuan, bukan privat ya, kita ketemuan di sekolah Bapak bisa, tapi jangan sekarang kan masih PSBB apa namanya, masih social distancing ya. Kita bisa kok Pak mengkondisikan misal webinaran untuk teman-teman satu sekolah Bapak Ibu bisa. Jadi dikondisikan hanya untuk teman-teman Bapak Ibu seperti itu bisa. Itu baik, ya, ini pertanyaan lagi Bu Lulut. Iya, itu ya Pak jawabannya. Bu Lulut tidak membuka private, namun apabila nanti ada yang membutuhkan bantuan, insya Allah kalau masih dalam kota Tulungagung nanti bisa ya. Oke, selanjutnya ini apakah aplikasi Kaizala bisa diakses tanpa menggunakan data internet? Semisal Messenger pada Facebook tanpa memerlukan data internet, bisa mengirim foto dan teks dengan mode gratis. Karena kendalanya banyak siswa yang terkendala dengan kuota internet itu, Bu Lulut. Tidak bisa. Iya. Jawabannya singkat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya Office 365 ini bisa dibuka di mana dan kapan saja asalkan ada akses internet seperti itu, nggih. Ini pertanyaannya sama dari Ibu Rina Dwi Cahyaning Tias. Bagaimana cara mengunduh file siswa yang sudah diupload di OneDrive, Bu Lulut? Oke, cara mengunduhnya. Jadi mau dimasukkan ke harddisk panjenengan ya. Masuk ke foldernya tempat siswa mengumpulkan tugas. Jadi ke OneDrive-nya dulu ya. Nah, sabar, koneksi saya sedang. Oke. Kemudian Bapak Ibu ya.
Ini lagi seperti ini. Oke, saya nunggu koneksi saya dulu Bapak Ibu. Sabar ya Bapak Ibu ya. Intinya, nah ini udah keluar. Jadi gini, mana tadi ya? Mana siswa yang mau diambil? Nih. Tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksi saya sedang apa namanya? Jarak. Tinggal di download aja Bapak Ibu. Ini. Tinggal di download aja ya. Download. Udah gitu aja. Udah. Nanti di sini ada zip-zipan. Maaf, aplikasi saya sedang koneksi saya sedang jelek. Jadi misal mau download foldernya Ahmad Yudi, Pak Ahmad Yudi ya. Diklik aja di sini, terus ada download. Klik download, maka perhatikan di sisi kiri ada, nah ini dia sudah terdownload. Jadi klik aja folder yang mau di-download. Nah, misal nih saya mau download semua peserta yang ada di webinar 3 ya, folder yang ada di webinar 3. Maka saya klik folder webinar 3, ini saya centang ini, kemudian saya klik ini 3 titik yang sebelah kanannya ini, diklik, kemudian download. Perhatikan sebelah kiri, nanti akan ada proses download. Ya, jadi seperti itu Bu Diana. Tadi ada beberapa pertanyaan Bu Lulut. Ini terkait terkendala dalam masuk di Kaizala Web dan lain-lain. Jadi mungkin itu terkait dengan koneksi internet ya mungkin ya. Jadi pastikan sebelum download apapun, sebelum membuka aplikasi apapun, tentunya akses internet kita harus kuat dulu seperti itu. Itu apakah benar seperti itu Bu Lulut? Karena pengalaman saya juga seperti itu gitu. Iya. Kalau menggunakan Kaizala. Pokoknya kalau menggunakan aplikasi yang online itu memang syarat ketentuan berlaku ya. Harus online dulu sih. Pastikan koneksi internetnya bagus seperti itu. Iya, baik lanjut ya Bu Lulut ya. Ini dari Bapak Toyib Mashuri. Menyimpan data di drive, seberapa amankah data kita? Menyimpan data di drive, seberapa amankah data kita? OneDrive itu punyanya Microsoft. Insya Allah kita tahu Microsoft seperti apa. Insya Allah aman Bapak Ibu. Jadi insya Allah aman aja. Karena itu kita menitipkan data kita pada perusahaan yang gede yang sudah terpercaya ya insya Allah ya. Jadi insya Allah aman Bapak Ibu. Seperti itu. Baik lanjut dari Ibu dari Riau. Selamat pagi Riau. Dari Ibu Rosa Susanti gitu ya. Minta siaran ulangnya Bu Lulut. Ini belum paham dan belum bisa akses Office 365. Nanti minta siaran ulangnya insya Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti bisa dilihat ya di channel YouTube PGRI Kabupaten Tulungagung. Jangan lupa like dan subscribe ya Bu ya. Iya. Biar kita tambah semangat ngisi konten-kontennya. Ini dari Bapak Ngadiono. Kaizala ada pengaman 2 langkah. Apakah Kaizala itu ada pengaman 2 langkah seperti WhatsApp? Saya belum pernah nyoba jujur. Tapi akan saya jadi PR saya ya Bapak ya. Oke, ini jadi sekaligus juga kita sama-sama belajar ya. Mungkin Bapak Ngadiono juga bisa dicoba. Iya. Sama-sama belajar di sini berarti. Lanjut, ini ada beberapa yang tanya apakah tidak ada daftar hadirnya gitu. Jadi untuk webinar kita tidak ada daftar hadirnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu cukup memiliki akun dan mengikuti webinar ini, dan yang paling penting adalah
mengaplikasikan apa yang panjenengan terima dalam webinar ini dalam pembelajaran kepada anak-anak. Itu yang paling penting, pokoknya itu. Gitu ya. Jadi fokus kita memang penggunaannya Bapak Ibu ya, dan kembali ke Bapak Ibu betul. masalah kejujuran itu aja deh. Iya. Oke, lanjut Bu Lulut, dari Ibu Endah Widartin. Untuk materi matematika biasanya menggunakan rumus atau question editor. Apakah nanti di dalam filenya itu bisa dibuka atau bentuknya harus dalam bentuk gambar? Oke. Kalau nyimpan, misalnya Bapak Ibu membuat file di Word ya, dan ada questionnya, bisa langsung diupload aja dalam bentuk equation. Nanti tinggal download juga, insya Allah tidak akan berubah equationnya. Seperti itu. Nah, ya, untuk besok ya, kita besok mengadakan webinar menggunakan form. Itu untuk guru matematika juga bisa menyisipkan equation loh. Iya. Nah, ada equation. Jadi jangan sampai ketinggalan materi. Jadi materinya tidak hanya untuk membuat soal, membuat media pembelajaran, tidak hanya melalui Kaizala saja Bapak Ibu. Jadi besok dan lusa panjenengan semua akan menerima materi form, quiz form, sway, itu pun akan bisa digunakan. Jadi insya Allah pertanyaan panjenengan yang di sini hari ini juga akan terjawab besok seperti itu, gitu ya. Oh ini Bu Lulut, selamat pagi Ibu Aning dari MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Wow, dari Jawa Tengah ini. Mau tanya Bu Lulut? Oke, sedang enjing. Mau tanya Bu, kalau semisal anak-anak sudah mengerjakan semua tugasnya, untuk memberikan feedback penilaian ke anak-anak, caranya bagaimana? Kalau pakai Google Classroom ada wadah untuk penilaiannya. Mungkin besok bisa dilihat di. Ya, sabar Bu, besok ya. Iya. Besok materi besok Ibu, jadi akan terjawab ini. Oke, siap. Ini bagaimana? Kita lanjutkan. Kita harus. Oke, baik. Saya scroll ke bawah dulu. Alhamdulillah ini sudah selesai pertanyaannya. Ada satu saja Bu Lulut. Boleh ya? Ini jadi dari Bapak Andi ini sebagai penutup pertanyaan pada pagi hari ini. Pembuatan soal pada Kaizala, apa sudah ada fasilitas question, bilangan berpangkat dan seterusnya untuk mata pelajaran matematika, fisika maupun kimia? Jadi belum. Makanya besok hadir menggunakan form, ada semuanya itu. Oke, Bapak Ibu, jadi di Microsoft 365 itu tidak hanya Kaizala yang bisa digunakan untuk pembuatan media pembelajaran, masih banyak lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan webinar di hari kedua dan ketiga. Rugi kalau panjenengan ketinggalan untuk webinar di hari kedua dan ketiga. Oke Bu Lulut, sudah selesai materi dan jawaban dari pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, apabila pertanyaan panjenengan belum terjawab di sini, nanti bisa kita lanjutkan di Kaizala. Setelah hari ini, mari gunakan grup kita untuk saling sharing. Jadi kalau mungkin pada saat ini Bu Lulut masih belum bisa menjawab pertanyaan panjenengan karena memang beliau ini adalah narasumber yang keren dan mengisi webinar di mana-mana. Jadi mungkin beliau saat ini masih sibuk, maka untuk peserta yang lain bisa kok saling menjawab, saling diskusi di dalam jadi gunakan grup Kaizala kita itu untuk grup sharing pembelajaran ya. Jadi menjadi grup yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bu Lulut, sebelum webinar ini kita tutup, apakah ada closing statement atau kata penutup dari Cikgu keren kita, Bu Lulut? Oke, sebentar saya melive-kan wajah saya. Oke. Bapak Ibu, kalau closing statement dari saya sih apa ya? Saya nggak usah tampilkan wajah saya deh. Pertama nanti Bapak Ibu, mohon maaf kalau ketika saya menjawab respon Bapak Ibu agak lama ya. Karena saya punya keterbatasan waktu dan tenaga, jadi mungkin saya akan lama merespon Bapak Ibu, tapi insya Allah akan saya respon. Nah, kemudian untuk teman-teman yang akunnya I sampai L, mohon maaf, ada 163 teman-teman, saya ulang tadi ya. Saya harus membuatkan passwordnya satu-satu, bersabar sebentar ya.
Kemudian, oh iya Bapak Ibu, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya punya keterbatasan waktu dan tenaga, mohon info-info saya yang saya share di grup Kaizala itu dibaca ya. Jadi saya harus menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali itu agak seperti itu, makanya jadi padahal itu sudah saya share di grup. Nah, ya saya tahu mungkin Bapak Ibu karena kesusu atau kesusu itu apa ya? Karena repot atau terburu-buru tidak sempat membaca informasi yang saya share di Kaizala. Dia akan sangat membantu saya jika informasi yang saya sampaikan di grup Kaizala, informasi yang kami sampaikan di grup Kaizala itu dibaca sehingga nanti tidak banyak pertanyaan yang sama yang sebenarnya sudah saya share di grup yang masuk ke chat saya. Ya, mohon maaf atas kelemutan saya ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Diana. Iya, itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya perhatian, jadi fokus kepada informasi yang dikirim ke grup ini sangat kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian karena dalam sesi 3 ini memang luar biasa pesertanya hampir 2000 kurang 3. Jadi tentunya keterbatasan kami sebagai admin, jadi saya secara pribadi juga mungkin beberapa kali kemarin ada yang ngirim pesan melalui Kaizala saya, ternyata Kaizala saya error gitu. Jadi tidak ada pertanyaan sama chat yang masuk sama sekali. Saya juga mohon maaf seperti itu. Jadi itulah, jadi kita menggunakan teknologi jarak jauh itu kadangkala kendala teknis itu terjadi. Jadi mohon dimaafkan dan dipahami nggih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, bagaimana hari ini setelah menerima materi pertama? Apakah semakin semangat ataukah semakin pusing Bu gitu ya? Insya Allah tidak ya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita ini memang mengalami perubahan yang luar biasa. Sebagai guru kita dituntut untuk kreatif dalam pembelajaran dan juga menyampaikan ilmu yang kita berikan secara daring. Jadi yang mungkin dulu belum pernah atau hanya sesekali kita lakukan. Jadi ini kan hal yang baru kepada untuk kita semuanya gitu. Karena kondisi dulu memang memungkinkan kita menyampaikan ilmu secara tatap muka. Nah, dan perubahan ini bisa jadi selanjutnya akan menjadi budaya baru dalam dunia pendidikan. Jadi budaya baru dalam dunia pendidikan, gitu ya. Siapkah kita? Gitu. Pertanyaannya itu, siapkah kita? Harus dan pasti siap. Saya yakin semua Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti webinar hari ini adalah pasti jawabannya satu, harus dan pasti siap. Karena apa? Karena kita guru hebat gitu ya, yang berkomitmen akan memberikan jalan tersampainya ilmu pada anak didik kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dan mengikuti webinar ini adalah wujud ikhtiar dan komitmen Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke? Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sampai ketemu dengan webinar sesi 3 di hari esok. Insya Allah semoga kita semua senantiasa sehat dengan materi membuat form dan quiz form. Saya tutup dengan pantun, buah duku buah kedondong. Kita semua guru harus tetap semangat belajar dong, gitu. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.